Yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Hari Sabat. Hari Sabat. Kalau hari Sabat itu artinya saudara hari perhentian. Berhenti saudara, berhenti. Berhenti di dalam Tuhan. Banyak orang yang berhenti tapi tidak berhenti di dalam Tuhan saudara. Bukan tambah tenang, bukan tambah lega, malah tambah ruwet saudara. Ya, hanya berhenti di dalam Kristus ada kelegaan dan ada ketenangan saudara. Percayalah, tidak ada jalan lain dan tidak ada jawaban lain di dunia ini yang di dalamnya ada full rest, istirahat yang sejati. Hanya Yesus, hanya melalui Dia, seorang pribadi yang punya otoritas ilahi. Di dalamnya kita bisa menikmati istirahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, istirahat selalu bicara mengenai satu kebenaran, saudara. Semua yang di luar kebenaran namanya liars atau pendusta atau namanya dusta, saudara. Dan bapa segala dusta itu adalah iblis, saudara. Iblis selalu ingin membawa saya dan saudara kepada kebimbangan. Pintu pertama adalah bimbang, saudara. Ya, bagaimana cara iblis membawa kita kepada kebimbangan? Dia kasih pilihan, saudara. Kalau kita sudah punya ini, kita sudah memilih ini, maka dia kasih pilihan-pilihan, saudara. Setelah pilihan itu ada, jadi bimbang, saudara. Ya, jadi pintu pertama adalah memberi pilihan yang lain. Dan saudara dan saya bisa jadi bimbang karena pilihan itu. Setelah bimbang, saudara, dia akan melengkapinya dengan segala sesuatu di dalamnya yang membuat pertimbangan-pertimbangan, saudara. Makanya firman Tuhan berkata bahwa firman itu hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun dia dapat memisahkan. Wah, dia dapat memilah, saudara. Kenapa? Karena iblis selalu datang untuk memberi pertimbangan-pertimbangan. Setelah ada pilihan-pilihan di dalamnya ada pertimbangan. Ketika orang sudah menimbang, saudara, wah, saudara, apa yang terjadi? Orang sudah mulai cemas, saudara. Kalau saya pilih ini, apakah betul ya? Kemudian karena ada pilihan yang diberikan oleh iblis, maka dia mulai cemas dengan pilihannya, saudara. Tambah maju, saudara, iblis mulai memberikan kekhawatiran, saudara. Karena dimensinya membuat sesuatu yang kemudian melebar ke dimensi waktu. Bagaimana dengan minggu depan? Bagaimana dengan bulan depan? Bagaimana dengan tahun depan? Dengan pilihan yang saya pilih. Dari pilihan-pilihan yang diberikan. Saudara, dengan itu kekhawatiran itu muncul. Dan saudara, dengan segala itu, saudara, akhirnya orang tuh takut, saudara. Ya, ketika melihat keadaan-keadaan yang semakin tidak pasti, maka ketakutan itu, saudara, kalau orang sudah takut, saudara, iblis selangkah lagi untuk dapat merenggut orang dari kehidupan yang sesungguhnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya kamu memiliki zoe, hidup, dan memilikinya di dalam abundantly, secara berkelimpahan. Apa itu, saudara? It's a truth, adalah kebenaran. Makanya Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kebenaran ini, saudara, adalah firman, saudara. Dan firman ini, saudara, sudah menjadi manusia. Sudah menjadi daging dan darah, saudara. Yohanes 6 katakan, barang siapa yang tidak makan tubuhku dan minum darahku, tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tetapi barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, maka di dalam dirinya ada kehidupan yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wah. Apa yang bisa dibandingkan dengan itu? Bukan sejajar dengan emas, perak, atau harta dunia, saudara. Tetapi harganya seharga darah yang mahal, darah anak domba. Itulah yang menjadi penebusan untuk saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau demikian, bagaimana segala sesuatunya ini akan berakhir? Ya, ketika kita mengatakan bahwa dengan darah anak domba di dalamnya kita memiliki akses ke dalam
yaitu satu kerajaan, di mana di dalam ada sukacita dan damai sejahtera. Tetapi saudara, tentu saya dan saudara rasakan bahwa kita ada di tengah-tengah dunia yang sehari-hari itu memberikan kita banyak tekanan, bukan? Banyak tekanan. Tetapi itulah kenapa hidup yang di dalamnya Kristus harus sendiri melepaskan kealahannya dan kemudian menjadi sama dengan saya dan saudara, supaya sah, saudara, supaya sah bahwa termeterai bahwa dia itu telah menang dengan kehidupan apapun yang kita alami sekarang. Dia telah menaklukkan, overcoming the suffering. Dia telah menaklukkan kematian, semua penderitaan itu, saudara. Dia sudah mengalahkan dunia ini. Dia jadi yang sulung. Dan kita harus hidup di dalam dia, supaya kita dapat melewati kesusahan yang ada di tengah dunia yang akan sedang menuju kepada kebinasaan ini. Nah, malam hari ini, saudara, sebagai lanjutan dari paparan kita minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai karena anak domba Yesus Kristus yang telah menjadi penebus kita, ya. Kita, saudara, menjadi apa? Menjadi orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih, yaitu apa? Umatnya, jemaatnya, gerejanya, orang-orang kudusnya, saudara. Ya, tetapi segala sesuatunya ini harus diselesaikan, yaitu sejarah dunia ini, saudara. Dan itu ada di dalam satu gulungan kitab yang bermeterai 7. Gulungan kitab yang bermeterai 7. Kita sudah belajar mengenai 4 meterai, saudara, ya, minggu yang lalu. Nah, 4 meterai ini, saudara, dengan meterai kelima ini sebenarnya ada dalam koridor yang sama, saudara, yaitu setelah Yesus naik ke surga dan sampai Yesus akan datang kembali. Jadi pembukaan meterai kelima ini tidak merujuk kepada sesuatu yang khusus, saudara, tetapi adalah paralel atau dalam konteks yang sama, dalam dimensi waktu yang sama dengan keempat meterai yang pertama, saudara. Ya, dia memiliki satu konteks dan dimensi waktu yang sama, ya, dengan meterai yang keempat, meterai yang pertama, ya, yaitu jadi dari masa Yesus naik ke surga dan masa Yesus akan datang kembali. Akan terjadi, saudara, ya. Jadi kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua dari pembukaan meterai itu, yaitu meterai kelima dan keenam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ajak saudara untuk baca pembacaan firman mengenai meterai yang kelima dan keenam. Itu dari Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasalnya yang ke-6 ayat ke-9 sampai ayatnya yang ke-17, saudara, ya. Ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Oke. Kita bagi dalam 3 kelompok, saudara, ya. Wahyu 6 ayat 9-11, kemudian nanti ayat 12 sampai 14, kemudian ada ayat 15 sampai ayat yang ke-17, ya. Oke, kita baca, saudara. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh, saudara. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh atau martir, saudara, oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga apa, saudara? Genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, meterai ke-6 masuk dengan dalam ayat 12 sampai yang ke-17 dan terbagi 2, saudara, ya. Maka aku melihat ketika anak domba ini membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat.
Bukan gempa bumi biasa, saudara ya, gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah, saudara, gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat yang ke-15 sampai 17, bagian akhir dari materai ke-6. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-besar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ayat 17. Sebab sudah tiba, saudara, hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini akan kita mulai dengan materai yang kelima. Saudara, kita punya waktu sekitar 40 menit ke depan ya. Materai yang kelima, saudara, seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah satu konteks dimensi waktu dengan 4 materai pertama, ya, paralel sebenarnya, ya, yaitu terjadi tidak harus menjadi sesuatu yang kronologis, tetapi terjadi dalam rentang waktu yang sama, ya, bukan sesuatu dalam dimensi berurutan, saudara, bukan berurutan, tetapi terjadi dalam rentang waktu yang sama, yaitu Yesus naik ke surga dan nanti Yesus datang kembali, saudara ya. Nah, saudara, di materai kelima, kalau saudara perhatikan, ya, bicara mengenai apa? Ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Itu bicara mengenai orang-orang Kristen, saudara ya, yang dianiaya, yang dibunuh, saudara ya, yang dianiaya dan dibunuh, ya. Jadi kelihatan di situ adalah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemandangan yang Yohanes lihat ya saat materai kelima dibuka ini terjadi di surga. Jadi para martir ada di hadirat Allah. Orang yang jiwa-jiwa yang dibunuh ini ada di hadirat Allah. Jiwa, saudara, bukan tubuh ya, jiwanya. Jadi Yohanes melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh di bawah mezbah. Nah, mungkin kita bertanya, mezbah apa di sini? Ya, dari asal kata tusiasterion, ya, tusiasterion. Istilah ini 23 kali dipakai di dalam Perjanjian Baru dan 8 kali ini ada di kitab Wahyu. Apakah ayat ini merujuk kepada mezbah ukupan atau mezbah korban? Nah, saudara dan saya tahu bahwa setelah Yesus mati, yang namanya persembahan korban itu sudah selesai. Yesus menjadi korban untuk selama-lamanya. Jadi artinya ini adalah mezbah ukupan. Nah, mezbah ukupan ada asap, saudara ya, ada asap yang naik. Nah, inilah sebenarnya asap yang naik dari mezbah ini yang melambangkan apa? Doa-doa orang kudus. Nah, ya. Jadi ada doa-doa orang kudus dari mezbah itu. Makanya Yohanes melihat ada jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Oh, mezbah ukupan. Oh, dia melihat satu, artinya apa? Ada asap yang naik. Itu ada apa? Ada doa orang-orang kudus. Nah, nanti kita lihat apa nih ya? Ada apa nih doa-doanya apa? Nah, saudara, ya. Yohanes secara figuratif berkata bahwa jiwa mereka yang mati martir berada di bawah mezbah Allah. Yang ditafsirkan sebagai apa? Berada di bawah tahta Allah. Ya. Jadi di bawah tahta Allah ada jiwa-jiwa, ada mezbah ukupan, ada apa? Ada asap yang naik. Itu adalah doa-doa orang-orang kudus yang sudah mati, saudara ya, sudah mati, yang terbunuh, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini paralel dengan satu ayat di dalam Wahyu 20 ayat 4. Saya Wahyu yang ke-20 ya, ayatnya yang keempat berkata bahwa lalu aku melihat tahta-tahta dan orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ada tahta, ada orang di atasnya diberi kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat apa? Jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah.
Terlihat ya, bahwa benar di tahta Allah itu rupanya ada jiwa-jiwa. Oke, ini konfirmasi ya. Yang tidak menyembah binatang itu dan yang patungnya dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, itu nanti terjadi, saudara ya. Jadi yang menjadi konteks di sini adalah aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Ini sama dengan yang kita baca tadi bahwa ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan kesaksian yang mereka miliki. Ya, di Wahyu 20 ayat 4 ini dikatakan apa? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus karena firman Allah. Sama ya, saudara. Oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, para martir, saudara, ini setia kepada Allah. Artinya setia kepada Allah. Dan firman-Nya ya tinggal di dalam mereka, saudara. Ya, tinggal di dalam. Artinya apa? Mereka bawa firman itu. Mereka hidupi firman itu. Dan mereka rela mati untuk firman itu. Dan bukan saja itu, tetapi artinya mereka juga rela mati bagi dia. Nah, saya pribadi, saudara, percaya bahwa martir ini adalah setiap murid yang pada hakikatnya seorang martir. Jadi setiap murid ini adalah seorang martir. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita bicara martir itu adalah orang yang dipenggal kepalanya, mereka lah yang ada di tahta Allah. Yohanes sendiri nggak martir, saudara. Ya, Petrus iya, Paulus iya, ya, tapi Yohanes enggak. Dia meninggal tahun 98, ya. Ya, karena sudah tua gitu ya. Jadi tetapi artinya di sini adalah bahwa martir ini adalah setiap murid. Setiap murid Yesus yang benar-benar apa? Tadi sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh setia kepada firman Allah. Yang hidup di dalam firman-Nya dan rela mati karena firman-Nya. Jadi rela mati karena firman-Nya. Mungkin tidak terbunuh, tapi dia rela mati untuk firman-Nya. Rela mati bagi dia. Mungkin tidak sampai dipenggal kepalanya. Oke? Jadi kita sering mendengar, martir itu adalah orang-orang misionaris yang sampai kepenggal kepalanya gitu ya, secara fisik gitu ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kalau melihat bahwa Yohanes sendiri tidak demikian, maka kita bisa lihat bahwa yang dimaksudkan dengan martir atau jiwa-jiwa di sini yang ada di mezbah itu, ya, orang-orang kudus yang sekitar tahta itu, di bawah tahta Allah itu adalah setiap orang yang hidup di dalam firman-Nya, rela mati di dalam firman-Nya, dan rela mati bagi dia. Rela mati, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, istilah firman Allah dan kesaksian mereka kerap muncul dalam kitab Wahyu. Tadi saja sudah 2 kali ya kita baca ya. Itu muncul juga di Wahyu 1 ayat 2 ya. Nah, frasa ini menunjukkan kepada siapa? Hamba Allah ya, yang setia kepada firman Allah dan kesaksian Yesus. Selalu dipakai kata firman Allah dan kesaksian Yesus, saudara ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang setia kepada firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, dan memiliki kesaksian Yesus di dalam otomatis di dalam dirinya ya, saudara. Nah, jadi saat menghadapi aniaya atau maut, saya ulangi, saya waktu menghadapi aniaya, penderitaan, saudara, atau maut, mereka menyaksikan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun, meskipun, bagaimanapun, saudara adalah martir. Nah, orang ini penting, saudara coba ikutin martir, jiwa-jiwa mereka yang di bawah mezbah ini, itu karena nanti menjadi sangat penentu, saudara. Ya, apakah saya termasuk di dalam ini ya? Ini uraian ini akan membawa kita ke situ. Jadi semua orang percaya yang dalam hatinya menghargai firman Allah, menghidupi firman Allah yang sudah diwahyukan, ya, dan menghargai Injil Yesus Kristus, tidak menolaknya, gitu ya, dan bukan hanya tidak menolak, tetapi menghidupinya dan bahkan mengakui Yesus. Ya, ini beberapa kali disampaikan oleh teman-teman pengkhotbah yang lain ya, bahwa yang setiap hari mengaku nama Yesus. Saudara, ini memandang bahwa seluruh ini adalah satu kesaksian mereka. Kesaksian dalam hidup mereka yang menjadi apa, saudara? Seperti lencana. Saudara tahu ya,
Kalau di mana-mana ada orang ya, ada penghargaan ya, satu lencana kesetiaan kepada Kristus. Punya lencana. Nah, inilah kesaksiannya yang dikatakan apa? Kesaksian firman Allah dan kesaksian Yesus atau Injil Kristus di dalam dirinya, ya. Nah, mereka ini para martir ini ya, yaitu murid-murid Kristus, mereka berpegang pada apa? Kebenaran Allah di dalam hati mereka. Mereka setia, mereka teguh, Saudara. Mereka teguh berpegang pada kebenaran Allah dalam diri mereka. Nah, hal ini apa, Saudara? Menyatakan mereka adalah saksi Kristus, dan melalui mulut mereka, Saudara, mereka menyaksikan ya, mereka menyaksikan Injil, mereka menyaksikan firman Allah itu melalui mulut mereka, ya, melalui tingkah laku mereka menjadi surat Kristus yang terbaca, Saudara, ya. Dan satu hal yang terakhir, Saudara, ya, mereka percaya bahwa mereka adalah saksi-saksi yang rela mati demi iman mereka kepada Kristus. Mereka percaya bahwa merekalah saksi-saksi. Merekalah saksi-saksi yang harus rela mati untuk Kristus. Nah, jadi saya menyimpulkan dulu di situ ya, bahwa jiwa-jiwa yang mati di bawah mezbah ini, di bawah tahta Allah ini, atau yang dipenggal kepalanya menurut Wahyu 20 ayat 4 tadi, itu adalah mereka-mereka yang punya firman Allah itu di dalam diri mereka dan menjadi kesaksian. Nah, Saudara ya, menjadi kesaksian melalui mulut mereka dan juga melalui kehidupan mereka, yaitu hidup yang rela mati bagi Kristus karena imannya itu. Nah, mereka inilah yang disebut martir, Saudara. Nah, kita lanjut ya, Saudara, di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 tadi ya, dikatakan apa, Saudara? Dan mereka berseru dengan suara nyaring, Saudara ya. Tadi kita belajar mengenai apa? Ada asap yang naik, ada doa orang-orang kudus, ada doa-doa martir. Itu berseru dengan suara nyaring, Saudara. Katanya apa? Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka di bumi. Jadi ada seruan, Saudara ya. Ada seruan. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di hadapan tahta Allah yang kita sudah bahas tadi, orang-orang kudus ini, para martir ini berseru dengan suara nyaring. Ada asap yang naik, ada doa orang-orang kudus, ada suara yang nyaring yang naik kepada hakim seluruh bumi, Saudara ya, dan memohon keadilan. Nyaringnya permohonan mereka ini menunjukkan apa, Saudara? Satu desakan, ya, satu kerinduan, ya. Saudara tahu ya cerita janda, ya, janda dalam perumpamaan hakim yang tidak adil, ya. Tuhan Yesus menyimpulkan perumpamaan itu dengan berkata bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam, ya, berseru kepadanya? Seperti itulah kira-kira doa orang-orang martir ini di hadapan Allah, Saudara. Dia katakan, sampai kapan lagi? Ya, katanya, sampai kapan? Katanya ya, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang di bumi. Berapa lama lagi? Wah, jadi para martir ini berseru kepada Tuhan yang berdaulat, ya. Dia yang adalah dikatakan yang kudus dan benar. Kudus artinya apa, Saudara? Dia tidak berdosa. Benar artinya apa? Dapat dipercaya, mutlak bisa dipercaya. Artinya dia punya keberadaan atau eksistensi. Tidak perlu diragukan. Jadi para martir meminta agar Allah yang kudus, ya, dan yang benar ini di dalam hakikatnya, Saudara, ya, untuk menggenapi hakikatnya itu sendiri, Saudara. Jadi orang-orang yang kudus ini memohon agar menyatakan kekudusan dan kebenarannya, ya. Allah menyatakan kekudusan dan kebenarannya, Saudara. Yaitu dengan cara apa? Yaitu membalaskan, Saudara, ya, membalaskan. Nah, apakah martir ini menuntut suatu pembalasan dendam kalau begitu? Tidak, Saudara ya, karena hal itu tidak layak bagi orang kudus. Ya, tidak layak buat orang kudus untuk memohon pembalasan dendam karena dendam. Ya, Saudara ya, orang kudus memohon
Allah supaya menyatakan apa? Keadilan, saudara. Ya, keadilan dan membalaskan itu kepada yang tidak adil, saudara. Ya, karena Allah itu ada hakikatnya, yang kudus dan yang benar. Jadi mereka sebut, engkau yang kudus dan yang benar. Artinya engkau yang pantas dipercaya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sendiri berkata, Allah sendiri berkata, hakulah dendam dan pembalasan. Ya, jadi Tuhan akan memberikan keadilan bagi umatnya. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Roma 12 ayat 19 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, ya. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan, ya. Di Ibrani 10 ayat 30, saudara bisa lihat, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, saudara, jadi mereka ini bukan menuntut pembalasan dendam, tetapi mereka menuntut keadilan. Karena firman Tuhan berkata, Allah sendiri yang berkata, hakulah. Ya. Nah, ada kata kami, saudara, di sini ya. Kami, dalam frasa darah kami. Ya, kapan membalaskan darah kami? Itu ditekankan, Allah tidak melupakan darah umatnya, saudara, yang telah tertumpah, dan peringatannya supaya jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi di sana ada satu komitmen Allah, ya, karena Dia sendiri berkata bahwa Dia akan membalaskan keadilan. Tuhan akan memberikan keadilan bagi umatnya. Ya, Tuhan akan memberikan keadilan bagi umatnya. Tadi ya, Ibrani 10 ayat 30. Ya. Nah, ada frasa mereka yang diam di bumi. Ya. Tadi kita baca ya. Di bagian akhir itu dikatakan, engkau tidak berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka yang diam di bumi, siapa mereka? Siapa mereka, saudara? Ya, mereka itu bukan setiap umat manusia, tetapi mereka yang memusuhi Allah. Nah, saudara, di bagian terakhir dari materai kelima ini, kita udah terus ya, lihat ya, ada bicara always mengenai martir. Ya, martir, yaitu orang-orang yang setia, ya, yang rela mati. Rela mati karena firman Allah dan kesaksian firman itu yang ada di dalam diri mereka, yaitu Injil dan Kristus sendiri. Nah, saudara, di ayat yang ke-11, sebagai bagian terakhir ayat dari, ya, ayat yang ke-11 ya. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, saudara, ya. Mereka yang tadi martir ini. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat, saudara, perhatikan. Sedikit waktu lagi, kita akan jelaskan itu. Hingga apa, saudara? Ini yang penting. Hingga jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang dibunuh sama seperti mereka. Hingga genap, saudara. Hingga genap. Jadi kalau saudara tanya saya kapan Yesus datang kembali, jawaban yang terpasti, saudara, adalah kalau sudah genap jumlah dari orang-orang yang martir, saudara. Nah, orang yang martir itu, tadi kita sudah jelaskan ya, tidak berarti bahwa yang dipenggal kepalanya, tapi orang-orang yang rela mati, walaupun tidak jadi mati. Karena itu, tetapi rela mati. Artinya apa? Memiliki kesaksian firman Allah, dan firman Allah itu hidup di dalam mereka, yaitu apa? Injil Kristus dan Yesus itu sendiri sebagai apa? Iman mereka. Nah, saudara, katakan apa? Diberikan jubah putih. Nah, jubah putih sering muncul dalam kitab Wahyu ya, sering kita bahas. Itu melambangkan apa? Pakaian kebenaran, dibenarkan. Nah, warna putih juga melambangkan kekudusan. Nah, apa yang dilambangkan oleh jubah di sini, saudara? Jubah putih artinya apa di sini? Kemuliaan dan kemurnian, saudara. Dari orang-orang yang martir ini. Itu orang-orang yang kudus di surga. Ya, ini adalah kemuliaan dan kemurnian, saudara ya. Nah, kemudian dikatakan mereka harus istirahat sedikit waktu lagi. Tadi ya, saya perhatikan. Sedikit waktu lagi. Wah, kapan itu? Tak seorang pun yang tahu, saudara. Termasuk
Yesus sendiri nggak tahu. Karena Allah Bapa sendiri yang akan menentukan waktu dan saatnya. Ya, di dalam Matius 24, saudara sudah sering baca itu ya, dikatakan bahwa tetapi tentang hari dan saat itu, tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kisah 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui akan masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Hanya Allah Bapa yang tahu kapan waktu itu. Jadi di sini orang-orang kudus berdoa, ada asap yang naik dari mezbah itu. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu di dalam hidupnya rela mati, yaitu menghidupi Injil Kristus ini. Mereka dengan asap naik ke atas, suara yang nyaring, memohon, berapa lama lagi? Wah, tapi ada suara berkata, sedikit waktu lagi. Tapi berapa lama? Tidak ada yang tahu. Yesus pun tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, kapan tetapi itu, saudara? Ya, kapan itu terjadi? Nah, ini yang menarik ya. Kita harus melihat waktu yang singkat ini dari perspektif surga. Bapa, apa namanya? Tadi malam yang saya bawakan ya. Itu namanya penantian. Nah, besok dan Selasa saya minta Pak Ujang dan Pak Saiful untuk membawakan rinci lagi mengenai tema itu. Penantian. Apa yang terjadi di dalam menanti-nantikan ini? Ya, apa yang terjadi? Nanti teman-teman saya akan posting ulang mengenai khotbah menanti-nantikan Tuhan itu supaya saudara baca ya. Nanti malam saya posting supaya bisa baca. Nanti Senin dan Selasa bisa kita diskusi melalui uraian Pak Ujang dan Pak Saiful ya. Jadi perspektif waktu yang singkat ini apa? Namanya penantian, saudara. Momen ini akan cepat berlalu. Meski bagi kita masa itu seperti terbentang berabad-abad. Tetapi momennya akan cepat berlalu, saudara. Karena ada di dalam konteks penantian ya. Saudara, kita bisa lihat nih ya di Wahyu 12 ya. Di Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dan dalam geramnya dan yang dahsyat. Karena ia apa katanya? Ia tahu bahwa apa? Waktunya sudah singkat. Saudara, iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat, saudara. Saya tadi waktunya sudah singkat, saudara, ya. Kita lihat ya Wahyu 20 ayat 30. Ini karena waktunya sudah singkat, saudara. Ya. Lalu apa? Lalu Allah melemparkannya ke dalam jurang maut. Dia tahu itu, saudara. Allah ini ya dari ayat sebelumnya. Allah lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Ya, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, saudara ya. Jadi ada apa dikatakan waktunya sudah singkat. Iblis tahu waktunya sudah singkat. Saya duduk di belakang tadi dan kemudian tiba-tiba ada suara, saudara. Ada suara dalam hati. Karena saya sedang merenungkan lagi dan lagi. Kenapa? Apa konteksnya COVID ini? Bahkan dikatakan di dalam hati itu ada suara bahwa iblis bahkan menyebarkan virus ini. Jadi mau seperti apa iblis menyebarkan virus ini? Karena kepada dia dikasih otoritas, teman-teman sudah tahu ya, meterai keempat dibuka, 25% penduduk bumi akan dibunuh. Dan itu harus terjadi karena meterainya sudah dibuka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu hidup di dalam kebenaran Kristus. Dengan cara menanti-nantikan dia. Nah, semua kita ini menanti, saudara. Ya, semua kita menanti. Ya, tetapi ya, kapan penantian ini akan berakhir? Ya, penantian ini akan berakhir, saudara, ketika dalam ayat 11 tadi dikatakan apa? Jumlah orang kudus di surga genap, saudara. Ya, tidak seorang pun di bumi tahu berapa banyak orang kudus yang akan berada di surga. Karena Yohanes melihat, saudara,
Dia nggak tahu jumlahnya, tetapi Yohanes melihat apa? Suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung jumlahnya, saudara. Ya, hanya Allah yang tahu jumlah orang pilihan dan ditetapkan oleh Dia, saudara. Ya, penghakiman belum terjadi sampai jumlah orang itu menjadi genap. Nah, saudara, saya ingin saudara lihat bahwa ini menjadi penting. Ya, dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa apa? Mereka harus apa katanya? Saudara, di saat menanti-nanti harus beristirahat sedikit waktu lagi. Ya, harus beristirahat. Karena apa, saudara? Hingga genap apa? Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang dibunuh sama seperti mereka, yaitu para martir, saudara. Ya, nah, berapa banyak itu? Nah, di sini kelihatan, saudara, ya, di Wahyu 7 ayat 9, ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Wow. Kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Banyak, saudara, ya. Jadi itu yang menjadi apa? Itu yang menjadi kapan Tuhan datang kembali? Kapan penghakiman ini sungguh-sungguh dilaksanakan oleh Tuhan? Kapan hari besar murka ini dilaksanakan oleh Tuhan? Kalau saudara lihat kegenapan atau sudah genap, ya, jumlah orang-orang yang martir, saudara. Saudara yang dan saya adalah orang-orang yang martir bila saudara adalah orang-orang yang rela mati, saudara. Karena firman Tuhan yang hidup di dalam saudara, dan saudara menyaksikan firman itu, dan Kristus yang adalah firman itu sendiri disaksikan kepada orang-orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah materi yang kelima. Martir menentukan kapan penghakiman itu akan segera terjadi. Materi kelima sudah dibuka, dan dia punya konteks yang sama paralel dengan keempat materi yang pertama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat materi kelima ini dibuka, jiwa-jiwa di sorga terlihat memohon dengan sangat kepada Allah agar menghakimi dan membalaskan darah mereka yang telah tumpah, ya. Tetapi mereka diminta untuk bersabar, saudara, ya. Nah, saat materi ke-6 dibuka, Yohanes melukiskan hari penghakiman. Jadi pada saat materi ke-6 dibuka, langsung Yohanes melukiskan hari penghakiman, yaitu saat di mana orang-orang yang tidak percaya berhadapan dengan murka Allah dan murka anak domba. Nah, saudara, di sepanjang kitab Wahyu, di akhir setiap bagian, kalau saudara perhatian, Yohanes selalu langsung mengaitkan apapun topik itu dengan penghakiman. Kalau saudara perhatikan di pesan kepada 7 jemaat, ya, itu terjadi, ya. Kepada jemaat di Laodikia, ya, Yohanes mencatat bahwa hanya pengikut Kristus yang akan duduk bersama dengan dia di atas tahta. Ya. Secara eksplisit dia mau berkata penghakiman akan terjadi. Hanya orang yang hanya pengikut Kristus yang akan duduk di tahta. Yang lain tidak dihakimi. Di pesan di awal kitab Wahyu juga disebutkan, saudara. Yohanes menutup bagian pengantar itu dengan menyinggung penghakiman atas mereka yang tidak percaya. Ya, Wahyu 1 ayat 7. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika materai ke-6 ini dibuka, ya, mari kita baca, ya, ayatnya. Materai yang ke-6, ya. Maka aku melihat bahwa anak domba itu membuka materai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Saudara, bukan gempa bumi biasa, tapi gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau di tempatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, materai ke-6 ini menarik karena dia terbagi dua, saudara. Pertama, fokus kepada alam yang berubah. Yang kedua adalah materai ini juga
berbicara mengenai bagaimana orang-orang tidak percaya, apa yang mereka alami. Terbagi dalam ayat 12 ke 14 dan 15 ke 17. Ya, tiga ayat kebagian. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatiin, ya, setelah matahari ke-6 dibuka, Yohanes menunjukkan tanda-tanda di langit. Ya, dari bacaan kita tadi, ya, kita bisa lihat, ya, ia pertama-tama menyebutkan apa? Gempa bumi yang dahsyat. Satu gejala yang sudah kita tahu, ya, juga dipahami oleh jemaat mula-mula. Ya, kalau di Sardis dulu, Philadelphia, Laodikia, itu kotanya hancur karena gempa, ya, karena gempa. Bahkan ada jemaat-jemaat yang tinggal di luar kota karena selalu gempa kota itu, gitu, ya. Tetapi di sini bukan itu, saudara. Ini adalah gempa yang dahsyat. Saya tidak tahu sedahsyat apa, saudara, ya. Tetapi di dalam salah satu penglihatan yang saya lihat, ya, saya pernah lihat itu tidak ada bangunan yang tidak ada rata, saudara, rata. Nggak ada bangunan yang muncul, saudara, rata, saudara. Ya. Dan saya pernah melihat ada gedung tinggi yang tiba-tiba bukan ambruk, saudara, tapi tertidur, saudara, tertidur. Ya. Jadi kalau ambruk itu kan mungkin goncangan, saudara. Tapi saya melihat dalam penglihatan itu langsung tidur, saudara. Tidur. Artinya apa? Artinya daratan itu, saudara, bergeser dan miring sehingga dia langsung ambruk, saudara. Itulah kira-kira gambaran yang dahsyat. Matahari menjadi hitam dan bulan menjadi merah. Saudara, kalau bayangkan itu, mungkin orang bicara, ya gerhana, gitu ya, gerhana mungkin tertutup sehingga gelap, gitu ya. Tapi saudara, ini akan hilang. Itu adalah waktu terakhir dan tidak adalah terang lagi. Dia tidak memberikan terang lagi, saudara. Ya, menjadi hitam dan selama-lamanya tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi terang. Itu yang terjadi, ya. Kalau ilmu pengetahuan membahas mencoba menerangkannya dengan cara gerhana, maka ini adalah bukan gerhana biasa, gitu ya. Karena ini, dan kalaupun bukan, ini adalah gerhana terakhir. Karena setelah itu maka matahari dan bulan itu tidak akan memberikan cahayanya lagi. Nah, apakah gejala ini bersifat harafiah atau simbolik? Mari kita lihat beberapa ayat, ya, di dalam Alkitab, saudara, ya, bahwa Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Nah, saudara, ya, kejadian-kejadian alam ini di Yoel 2 ayat 10, Yoel 2 ayat 31, Yesaya 34 ayat 4, dan Matius 24 ayat 9. Kita baca, saudara, ya. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Jelas dia menghilangkan cahayanya, saudara, ya. Itu, ya, dari Yoel. Kemudian ada Yoel 2 ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari yang hebat dan dahsyat itu. Yesaya 34 ayat 4. Segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung, saudara, seperti gulungan kitab. Ya, segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur. Saudara bisa bayangkan ini, ya, tentara langit, segala tentara akan gugur. Nah, saudara, kalau pernah dengar saya menjelaskan bahwa di tingkat langit kedua itu ada penguasa-penguasa pemerintah penghulu. Mereka akan dihancur luluh lantakan nih, saudara, gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur. Tapi itu setan, saudara, ya, tetapi iblis belum, saudara, ya, Lucifer belum, ya. Dan seperti gugurnya daun pohon ara. Nah, Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan masa itu, saudara, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa lagi-lagi, ya, konfirmasi, saudara, ya, kuasa-kuasa langit akan goncang, saudara. Ya, kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, referensi ayat ini membuktikan bahwa Yohanes membiarkan kitab suci berbicara dan menjelaskan sendiri apa yang dia lihat itu, ya, tentang apa yang terjadi ketika penghakiman itu akan tiba. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa seluruh alam semesta akan goncang dan bumi akan sepenuhnya berubah. Jadi itu kita akan lihat, dan sekarang belum terjadi, saudara, ya. Pada hari Tuhan bencana akan terjadi dengan begitu dahsyat.
Jadi tadi disebutkan ya, matahari, bulan ya menjadi merah darah, itu menunjukkan bahwa itu murkah yang terjadi, saudara ya. Tidak akan lagi ditunda-tunda, saudara ya. Tidak akan lagi ditunda-tunda karena ada doa orang-orang percaya, doa para martir. Nah, ada bintang-bintang di bumi yang tidak bercahaya lagi, yang berjatuhan katanya ya. Tadi ya. Kemudian bumi bergeser, gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser. Saudara ya. Langit tergulung. Seperti gulungan kitab yang telah dibaca biasanya dibuang ke tong sampah. Artinya akan hilang itu. Langit akan hilang, ya. Sehingga langit yang lama, saudara, langit yang lama, yang sekarang ini ya, akan diganti dengan langit baru dan bumi yang baru. Makanya kalau saudara perhatikan ya, bicara kalau di Wahyu 21 itu dikatakan apa? Langit baru dan bumi yang baru. Karena langit ini merupakan satu bagian, saudara. Dan dikatakan tergulung. Artinya apa? Selesai, dibuang. Ya, dia akan guncang tadi ya, dikatakan ya di Yesaya ya 34 ya. Nah, saudara, tapi tahu ya 2 Petrus 3:13 yang kita baca tadi malam ya, tetapi sesuai janjinya kita menantikan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru di mana ada kebenaran ya. Kebenaran artinya apa? Orang-orang yang hidup seperti tuntutan Allah, yang dikehendaki Allah, hidup dalam kekudusan, kesucian, di dalam keadilan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan seperti itu, saudara, ya, dalam Wahyu 6 ayat 15 sampai 17 itu di sana dijelaskan apa yang terjadi dengan orang-orang, saudara ya. Mari kita baca ayat itu. Ya, ini bagian kedua dari materi yang ke-6, ya. Jadi materi ke-6 ini 6 ayat, lumayan, paling panjang. Semua yang lain itu 4 materi pertama masing-masing 2 ayat, makanya 8 ayat. Materi kelima 3 ayat. Nah, materi ke-6 saudara borong 6 ayat, saudara. Mulai dari 12 sampai 17. Jadi Wahyu 6 ini 6 materai dari ayat 1 sampai 17. Saudara, apa yang terjadi? Dan raja-raja di bumi dan pembesar-besar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami. Dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Saking karena tidak mau mendapatkan murka, saudara, mereka mau dimatikan saja, saudara. Ya, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara, siapakah yang dapat bertahan? Saudara, kalau perhatiin dari ayat ini, Yohanes melihat hari Tuhan menimpa orang-orang yang tidak percaya. Ya, raja itu mewakili penguasa tertinggi di bumi. Ada pembesar dikatakan tadi ya, ada penasehat, ada pelaksananya. Perwira itu mewakili angkatan bersenjata atau berbagai kekuatan perang. Semua terwakili. Orang kaya mewakili kekuasaan dan pengaruh dalam bidang ekonomi yang ngatur-ngatur ekonomi, saudara. Ada bahkan di tingkat bawah juga ada, saudara. Ya, sekumpulan budak katanya ya, dan mereka yang memperoleh kebebasan ya. Jadi ada juga orang yang berkuasa mewakili mereka yang kelebihan ada kelebihan fisik ya, keahlian gitu ya. Semua terwakili. Ini berarti semua tingkatan manusia dari atas sampai bawah akan berhadapan dengan penghakiman yang akan datang. Karena menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Ya, mereka tidak dapat lari dari murka Allah dan murka anak domba. Nah, saudara perhatikan, kalimat yang dipakai Yohanes dalam ayat 12 sampai 14 yang menggambarkan bencana yang dahsyat yang tadi kita sudah cerita ya, gempa bumi, ya, matahari, bulan jadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, bahkan langit tergulung, ya, dan kemudian gunung dan pulau bergeser. Saudara, semuanya itu ya adalah sesuatu yang akan menimpa orang-orang yang menolak Yesus. Mereka mau lari, saudara, ya. Sehingga segala usaha mereka lakukan untuk lari dari Dari bencana yang dahsyat itu. Ya. Mereka, dan saya pernah lihat itu, saudara. Saya pernah dapat penglihatan itu juga. Saya melihat, saudara ya,
bergoncang, saudara, goncangan yang sangat keras, ya. Kemudian semua orang berlari, semua orang. Saya lihat ada orang yang, saudara, mohon maaf, matanya lubang, saudara. Saya nggak tahu, tapi itu terjadi. Orang tangannya potong, ya, ada hilang satu, nggak sempurna, saudara, ya. Mereka berlari, morat-marit. Saya juga tentu ketakutan, saudara, ya. Itu penglihatan itu waktu saya masih SMA, saudara, ya, masih sekolah menengah atas. Ketika saya menoleh ke kiri, saya melihat Yesus, saudara, ya, berdiri di situ. Dan di situ hati saya langsung tenang, saudara. Tenang. Ketika saya membaca ini, waktu itu saya belum membaca nih ayat ini. Waktu saya membaca ayat ini, saya langsung membayangkan penglihatan itu. Saya langsung connect, saudara. Wah ya, orang akan benar-benar. Jadi saya mengerti yang dikatakan tadi, biarlah gunung runtuh, biarlah batu karang runtuh menimpa kami. Karena benar-benar mengerikan, saudara, situasinya. Karena saya juga ngeri, tetapi saya lihat. Ya, nah, saya jadi bisa pastikan bahwa pada saat itu Yesus datang, saudara. Ya, hari penghakiman itu akan sudah mulai tiba. Ya, nah, orang-orang yang tidak percaya ini, saudara, ya, melihat tuh gunung-gunung goncang dan mereka mau supaya itu menjatuhi mereka, ya, saudara, supaya mereka luput dari apa? Murka, ya, Allah dan murka anak domba. Nah, sebab sudah dikatakan di bagian akhir tadi, sebab sudah tiba hari besar itu, sudah tiba hari besar, yaitu hari murka Allah, ya. Seluruh bencana alam semesta mengantar hari besar murka itu terjadi. Murka itu terjadi atas ketidakadilan bagi orang-orang percaya, bagi apa? Degilan hati orang-orang, saudara, ya, bagi orang-orang yang benar-benar melawan Tuhan, bebal terhadap Tuhan. Nah, saudara, itu ditutup dengan satu pertanyaan retorika, ya, di ayat tadi, ya. Kalau saudara perhatikan, siapakah yang dapat bertahan? Dengan semua itu, siapakah yang dapat bertahan? Ya, siapakah yang dapat bertahan? Nah, saudara, sebelum saya akhiri khotbah malam hari ini, saya mau cerita satu penglihatan mengenai materai ke-6 itu. Jadi, saudara, satu saat, ya, mungkin sudah 7-8 tahun yang lalu, ya, saudara, ya. Itu saya dalam satu kesadaran itu di dalam rumah, dan kemudian rumah itu tergoncang, saudara, ya, tergoncang. Karena tergoncang, maka saya panik dan saya takut, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Saya melihat keluar, wah, di luar itu, saudara, itu gelombang. Daratan itu bergelombang, saudara, bergelombang. Tiang-tiang itu goyang, saudara. Dan saat itu juga, saudara, saya itu diangkat naik, melewati, saya nggak tahu bagaimana terjadinya, tapi melewati, saya di tingkat bawah rumah saya, saudara. Saya melewati tingkat 2 dan melewati atap. Dan kemudian saya naik dan saya lihat rumah saya, saudara. Saya lihat, saya naik tinggi, naik. Semakin tinggi, pandangan saya semakin lebar, kan? Semakin lebar. Saya lihat, wah, itu saya lihat tanah, saudara, seperti gelombang. Jadi saya waktu membaca gempa bumi yang dahsyat, saya sudah melihat begitu dahsyat. Gelombang tanah bergelombang. Saya semakin naik sampai saya lihat satu pulau, saudara. Saya lihat Indonesia, saya lihat naik. Saya lihat benua-benua. Dan saudara, apa yang terjadi? Ini bergeser, saudara. Benar. Jadi saya waktu baca ayat ini bergeser, saudara. Bergeser. Saling mengerucut itu, saudara. Mengerucut. Jumlah air itu semakin hilang. Mengerucut. Dan bahkan, saudara, karena bergeser, bergelombang, itu membentuk seperti bulatan. Dan semakin masuk ke dalam tanah. Dan semakin waktu dia bergerak, saudara, itu semakin goyang, kan, goncang gitu. Tung, 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 tung. Akhirnya, saudara, air itu hilang, saudara. Tung. Ini air hilang. Jadi, walaupun di materai ke-6 ini tidak disebutkan bahwa air itu hilang, tapi kalau saudara perhatikan, itu di Wahyu 21 ayat 1 dikatakan laut itu lenyap.
saya nggak perlu penjelasan apa-apa, karena saya lihat itu lenyap, saudara. Daratan itu mengerucut, bergeser, dan kemudian laut itu lenyap. Pada saat, saudara bisa bayangkan, pada saat daratan satu dan daratan yang lain bertemu, teng, itu langsung gelap, saudara. Gelap, nggak ada cahaya. Saya langsung cari istri anak-anak saya, saudara. Anak saya 5, saudara ya. Saya cari, tapi saya dapat, saudara. Saya, istri, dan anak saya yang ke-5 ada bersama saya. 2 anak saya di sana, 2 anak saya di sana. Jadi kita ada dalam 3 tempat gitu, saudara. 3 tempat. Pada saat itu ada yang menarik. Saya lihat sesuatu turun dari langit. Jadi saya punya tafsiran lain mengenai bintang yang jatuh. Memang secara ilmu pengetahuan, sains, itu tidak mungkin karena bintang itu besar-besar. Kalau jatuh itu bagaimana mungkin kan? Di bumi saja mungkin lebih kecil dari bintang-bintang itu. Tapi saya lihat cahaya turun. Dan cahaya itu, saudara, itu turun seperti kereta, saudara. Dan dia turun di anak saya, saudara. Turun, saya lihat, saudara. Turun di anak-anak saya, turun di saya, saudara. Cahaya itu. Jadi seperti kereta di bawah kaki, saudara. Dan setelah semua turun, saudara, cahaya itu naik, saudara. Naik ke atas. Sayangnya, saudara, setelah naik itu ya, saudara, saya sudah, di situ sukacita langsung ada, saudara. Damai, sukacita, naik, saudara. Tiba-tiba penglihatan itu selesai. Saya diberkati dengan itu, dan saya bisa akhirnya dengan sangat bersukacita ya, dapat menyampaikan materi ke-6 ini, karena saya melihat, saudara. Jadi kalau di sini dikatakan di bagian terakhir, siapakah yang dapat bertahan? Maka saya tidak gugup menjawabnya, saudara. Kalau pemazmur bilang, siapakah yang dapat tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Mazmur 76 ayat 8. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Di Maleakhi 3 ayat 2, saudara. Pertanyaan retorik ini memiliki jawaban yang pasti. Bagi saya, bagi saudara yang baca firman, jawabannya tidak seorang pun, saudara, yang bisa tahan. Ya, kecuali, saudara. Ya, kecuali siapa, saudara? Dikatakan begini, saudara ya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, saudara. Ini mereka yang akan bertahan. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Siapa mereka? Saudara, mereka ini ialah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Saudara ada di dalam masa pandemi wabah besar, tetapi bersukacitalah. Karena saudara adalah orang-orang yang ada dalam kumpulan yang besar, yang banyaknya tak terhitung banyaknya itu. Kenapa, saudara? Karena mereka telah mencuci jubahnya dengan membuatnya putih dalam darah anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita memiliki kekuatan yang besar itu. Siapakah yang dapat bertahan? Orang-orang yang ada di bawah sayap Tuhan. Yang ada di dalam naungan yang maha kuasa. Saudara tahu lagu itu ya? Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Ayo bernyanyi bersama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Siapakah yang dapat bertahan? Saudara dan saya yang sudah mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Setiap hari, saudara, bersatulah dengan tubuh dan darah Kristus, supaya saudara dan saya selalu mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Miliki kesaksian Yesus di dalam dirimu, rela mati untuk Tuhan, karena di sanalah kumpulan orang-orang yang begitu banyak jumlahnya. Orang-orang yang ada di bawah mesbah Tuhan, yang terus berdoa supaya waktunya itu genap. Kalau sudah genap, Dia akan datang kembali.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati. Karena Kristus telah mati, telah hidup, dan telah membawa saudara dan saya kepada satu proses, yaitu pengurusan setiap hari. Supaya satu hari nanti, saudara yang saya menerima janji, yaitu warisan untuk saya dan saudara. Hidup bersama Dia di dalam kemuliaannya. Terima kasih, saudara diberkati. Mari kita tutup dalam doa. Saudara, inilah yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Hidup di bawah naungan yang maha kuasa. Di bawah lingkupan sayapnya. Karena di dalamnya lah saudara dan saya menjadi tenang. Cara jitu, rumus pasti untuk kuat, untuk memiliki kekuatan di dalam menanti-nantikan Tuhan adalah tetap diam dan tinggal tenang di dalam Dia. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman ini. Biarkanlah firman ini terus berbicara. Hamba berhenti, tapi hamba tahu dan yakin bahwa Engkau tidak pernah berhenti mengerjakan pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Masing-masing kami, setiap kami, sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Bekerjalah seturut dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan jadikan kami menjadi perabot rumah Tuhan. Dimanapun apapun yang Tuhan mau kami kerjakan, Tuhan baktikan kami untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap waktu yang kami akan habiskan di depan ini, biarlah semuanya dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba berdoa pada kesempatan ini, biarlah izinkanlah orang-orang yang kudus ini Tuhan berdoa, supaya setiap kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap mereka yang di dalam Tuhan sakit COVID-19 terpapar, dalam nama Yesus angkat Tuhan setiap virus ini dari tubuh mereka, sehingga mereka bebas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus mereka diputihkan, mereka dicuci jubahnya dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu adalah kuasa yang berotoritas di atas bumi ini, bahkan di surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, nama yang kami selalu banggakan, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara dan saya yang bangga akan Yesus Kristus Tuhanmu, sama-sama dengan saya katakan, amin. 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 Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Luar biasa. Turun Pak, turun. Berkahan. Terima kasih Pak. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kalau ada pertanyaan, nanti hari besok dan